Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat mahasiswa semua, jumpa lagi bersama kami di podcast Demas Tainu Purworejo. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan dua teman bincang kita dari Ketua Demas Tainu Purworejo dan juga Ketua Semas Tainu Purworejo. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang bersama mengenai mahasiswa-mahasiswa KKN atau kuliah kerja nyata Tainu Purworejo di tahun 2024 ini. Nah, telah hadir bersama kita dua teman bincang kita pada kesempatan kali ini yang akan sharing bersama tentang apa saja sih manfaat dari pengalaman organisasi yang tentunya mereka sudah lalui bersama dengan masa-masa di KKN yang sudah mereka jalani beberapa waktu yang lalu. Oke, mungkin sebelumnya bisa kita perkenalan terlebih dahulu. Ya, bisa. Ya, oke, dari Mas Imam dulu, silahkan. Apa aja ini? Perkenalan, nama dan juga pengalaman organisasi yang telah dilalui. Untuk nama mungkin agak panjang, jadi bisa didengarkan dengan baik-baik. Oke, siap. Imam Fari Fatahul Hafiz Sasongko. Ya, nama saya itu ada 5 kata. Imam Fari Fatahul Hafiz Sasongko. Kemudian untuk pengalaman organisasi, saya itu mulai berorganisasi di kampus. Jadi sebelumnya belum pernah ikut organisasi. Terus pertama kali itu saya mengikuti HMPS PAI. Karena saya dari jurusan PAI, jadi saya mengikuti HMPS PAI. Di situ pertama saya sebagai divisi Kominfo. Divisi Kominfo, Ya, oke. bagian apa itu? Ngedit ya biasanya. Desain. Kemudian di tahun selanjutnya saya masih di HMPS PAI, namun pindah job desk-nya jadi sekretaris. Wah, naik nih ya, Naik jadi sekretaris, oke. Habis itu ternyata di tahun itu juga saya ikut DEMA di bagian Infocom, juga sama seperti sebelumnya. Dan pada waktu itu saya juga ikut di PMPKNU sebagai sekretaris juga. Dan kemudian di tahun selanjutnya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberi amanah untuk menjadi ketua Senat Mahasiswa Tainu Purworejo. Oke, keren sekali. Berarti dari mulai HMPS itu ya, himpunan mahasiswa seprodia. Iya, betul. Ya, dilanjutkan dengan DEMA, di mana di situ lingkupnya seluruh mahasiswa di Tainu Purworejo dan juga di BEM PTNU Kedu. Oke, hebat sekali. Selanjutnya mungkin dari Mas Catur. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Catur Apriyanto, biasa dipanggil Mas Catur atau Pak Pres. Wih, Pak Pres nih, Pak Pres, presiden kita. Terus dari pengalaman organisasi sebelumnya sih, ini penjelasan selama di kampus saja. Jadi pertama awal masuk kampus itu saya ikut di HMPS PAI sesuai dengan Mas Imam juga, berbarengan satu kepengurusan dan satu angkatan. Saya di bagian divisi keagamaan. Terus lanjut di semester 3 dan 4 itu saya masuk di DEMA sebagai koordinator dari UKM Futsal. Terus dan juga pada tahun itu juga saya ikut dalam organisasi eksternal yaitu PLII. Lanjut dari situ dan alhamdulillah saya diamanahi pada tahun ini saya masuk di DEMA
sebagai ketua Dimas Tainu Purworejo. Berarti ini adalah Ketua Dimas Tainu Purworejo dan Mas Imam sebagai Ketua Semas Tainu Purworejo. Pantas dari tadi tuh saya agak grogi gitu. Soalnya bersama dengan para ketua-ketua yang tentunya sudah sangat Masya Allah sekali dalam bidang organisasi dan yang lainnya terkait pengalaman dan lain sebagainya gitu nggih. Nah, tentunya kan Mas Catur dan Mas Imam ini sama-sama kemarin baru melaksanakan KKN ya, kuliah kerja nyata, kurang lebih berapa hari? 45. 45 hari, oke. 45 hari berarti ada 1 bulan lebih gitu. Itu udah waktu yang cukup lama, cukup di KKN tersebut. Nah, bagaimana sih pengalaman dari organisasi-organisasi yang sudah Mas Catur dan Mas Imam jalani selama ini untuk menjadi salah satu bekal di KKN tersebut? Mungkin bisa di-sharingkan bersama terkait pengalaman yang sudah dilaksanakan sehingga bisa menjadi salah satu bekal di KKN yang dijalani kemarin. Dimulai dari Mas Imam dulu, silakan. Mas Imam terus. Nggak apa-apa. Kalau dari saya pribadi, karena untuk sebelumnya di organisasi itu kan banyak sekali pembelajaran terkait teknis, terutama di divisi Kominfo. Pengalaman saya di divisi Kominfo, Infocom, itu kan sering diberi tugas untuk membuat desain, pamflet dan sebagainya. Dan itu tentu punya apa ya? Buat keterampilan khusus yang nantinya ketika KKN itu juga dibutuhkan. Sangat dibutuhkan ya. Saya butuhkan untuk membuat pamflet-pamflet, kemudian kan di KKN itu sekarang sudah membuat adanya IG. Jadi di setiap kelompok itu membuat IG, keren-kerenan IG. Nah itu kalau dia itu punya keterampilan membuat seperti itu kan sangat bermanfaat sekali. Sudah terbekali gitu ya? Ya sudah. Nah, kemudian saya juga punya pengalaman di sekretaris. Itu juga membuat surat, buat proposal, buat dokumen-dokumen dan sebagainya itu juga sangat dibutuhkan di saat KKN nanti. Karena tentunya KKN itu kan membutuhkan dana ya. Yeah. Nah itu juga sebagai sekretaris harus bisa membuat proposal nanti biar bisa menambah dana untuk kegiatan KKN. Nah, kalau di tempat saya, alhamdulillah cair. Ini mungkin juga dari berkat proposal yang sangat tersusun rapi gitu ya, jadi bisa cair dengan seharapannya. Jadi biar target yang mau kita mintai bantuan itu bisa melihat ini kegiatannya apa saja sih, seperti apa nanti mereka bisa mempertimbangkan mau memberikan dana atau tidak. Kemudian selain hal-hal teknis itu kan mungkin ada beberapa divisi yang nanti di KKN juga dibutuhkan untuk membuat program. Kalau di organisasi itu kan sudah dibiasakan untuk membuat program kerja ya kan. Yeah. Jadi ketika turun ke lapangan di KKN itu bisa melihat kira-kira program apa yang harus kita buat. Kalau saya melihat beberapa teman-teman yang mungkin belum terbiasa untuk membuat program kerja berorganisasi, itu mereka bingung ketika ditanya, mau buat program apa? Saya masih bingung. Kadang hanya ikut-ikutan saja ya kan? Hanya ikut-ikut. Ketika temennya membuat program, ya saya mau bantu apa? Kalau udah punya pengalaman kan sangat mudah untuk membuat program. Kemudian selain hal-hal seperti itu, karena di organisasi itu bukan hanya seumpama sekretaris itu hanya membuat surat itu tidak, tapi di situ juga punya tanggung jawab lain yang seperti dia itu membuat manajemen
waktu, terus dia juga sebagai asisten ketua. Jadi ketika melihat kondisi itu dia bisa memberikan alternatif solusi untuk masalah yang terjadi pada ketua. Sementara itu dulu. Oke, kalau dari Mas Catur sendiri terkait pengalaman organisasi yang sebelumnya sudah dijalani dengan bekal di KKN itu seperti apa? Ya mungkin kalau sama Mas Imam itu hampir sama. Jadi malahan saya persiapan itu sebelum KKN itu malah saya sudah membuat proposal terkait KKN itu. Jadi saya sudah membuat konsep dari sebelum KKN itu sampai akhir KKN itu nanti prokernya itu seperti apa. Sudah di konsep sedemikian rupa dan dananya seberapa gitu. Dan bahkan malahan sebelum terjun KKN itu saya udah mencari dana dengan proposal tersebut. Dan alhamdulillah sih, saya juga diamanai pada saat KKN di Desa Wadas saya, kayaknya itu saya sebagai ketua. Sebagai ketua, ketua kelompok gitu ya? Ya, kelompok. Jadi apa yang saya sampaikan dari teman-teman kan juga teman-teman KKN itu ada yang udah punya keluarga, terus ada yang basicnya cuma kayak ibaratnya dia menganggap dirinya itu kayak introvert, nggak bisa ngapa-ngapain, ya nggak bisa ngapa-ngapain, bukan kayak sosialnya kurang. oh iya, Kan kalau dibilang KKN itu harus bersosial dengan masyarakat. benar. Dan maka dari itu saya melihat sendiri dan juga saya sebagai ketua saya memberikan tupoksi atau pembagian, kan ada strukturnya sendiri dari tim KKN ya, itu dibagi rata sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Yang bisanya kayak desain ya udah diberikan kayak desain sebagai infocom. Terus yang sebagai sekretaris ya karena sebelumnya udah mempunyai pengalaman sekretaris diberikan tugas sebagai sekretaris. Mungkin dari saya. Oke, berarti dari pengalaman-pengalaman yang sudah Mas Imam dan juga Mas Catur lalui di organisasi sebelumnya itu ternyata sangat berpengaruh sekali ya di masa-masa KKN tersebut gitu. Oke. Kalau dari Mas Catur sendiri nih, tantangan apa sih yang paling besar menurut Mas Catur, apalagi sebagai ketua kan ya, sebagai ketua di kelompoknya, terkait dengan kehidupan sewaktu KKN itu? Kalau dibilang tantangan terbesar itu malahan ada masalah itu malahan sebelum KKN. Sebelum KKN? Iya, jadi pada awalnya kami yang KKN di Desa Wadas itu berjumlah 11 orang, satunya itu pindah kelompok. Nah, pada saat itu kan kami kayak meminta keadilan kepada kampus. Yang satu pindah kok nggak ada, kayak satunya diberikan ke kelompok kami. Dan ya udah, nanti katanya dari kami itu kelompok KKN kami itu spesial. Wah. Harapannya kami program awal itu memang membuat TPQ di setiap dusun. Di sana ada 4 dusun. Jadi di setiap dusun dibuat TPQ, kemudian kita membuat latihan untuk yang ngisi TPQ. Ya harapannya kayak gitu. Sampai sekarang Masih harapan. masih harapan dong. Iya. Oke, nggak apa-apa, Masih mungkin harapan. bisa lain waktu sambil tengok lagi ya. Mungkin Ramadan besok. Ini iya, rencana Pak. juga seperti itu. Ada Ramadan besok kita Kesana. Kesana lagi. buatkan kita minta ke organisasi di Stainu, ada MPSPAI biasanya kan itu ada
kegiatan mengajar TPQ di waktu Ramadan. Dema Nanti enggak? dialurkan di sana. Dema enggak? Ya Dema, terserah Dema sih. Ketuanya di sini lah. Oke, berarti tadi ada 3 poin harapan ya. Yang Hmm. pertama dari ekonominya, budaya, dan juga literasi. Ya, Gitu. betul. Kalau dari Mas Catur sendiri di KKN Desa Wadas bagaimana? Ya hampir sama, karena saya juga membuat proposal itu melihat buku panduan dari buku panduan KKN. Jadi di situ ada kayak lebih bukan ke harapan sih, tapi planning sampai akhir KKN itu bagaimana programnya gitu. Dan juga ya harapan juga ada. Jadi melihat ada program wajib itu dari kampus itu ada kayak film dokumenter, terus buku sama laporan, dan juga ada PKM dari dosen. Itu yang kami planning pertama kali sebelum kayak apa ya, ada program-program sunnah. Nah, setelah kami terjun di sana dan saya melihat kondisi masyarakat di sana, jadi pokoknya di Desa Wadas itu sebelumnya itu ramai terkait isu PSN gitulah. Isu PSN? Iya. Apa itu? Mohon terkait isu bendungan gitu. Oh, gitu. Ya, itu udah lama lah. Jadi setelah PSN itu ada, dan baru pertama kali ada KKN setelahnya itu. Jadi sebelumnya ada KKN, tapi udah lama, tahun 2017 kalau nggak salah. 2017. Jauh banget ya? Ya udah lama banget tuh. Nah saya ke sana, terus observasi, yang dibilang sebelumnya observasi dulu kayak apa sih program sunnah yang cocok di desa tersebut itu. Ya dari ekonomi mungkin kurang masuk, karena di desa sana itu udah ada kayak ibaratnya kerajinan tangan kayak membuat besek. Itu mayoritas dari warga masyarakat atau dari per rumah itu udah bisa membuat. Itu nanti kayak alokasi keluarnya atau apa distribusinya itu keluar udah sampai Jogja. Itu malahan malah udah maju. Jadi tapi melihat kembali adalah saya sedikit berbincang-bincang sama beberapa perangkat dan juga warga sekitar. Malahan sana meminta, intinya ini aja mas, membuat acara lingkupnya satu desa. Kan saya bertanya-tanya, kenapa sih membuat lingkupnya satu desa acaranya itu? Jadi saya menjelaskan sedikit lah. Jadi setelah adanya PSN itu belum pernah ada acara yang lingkupnya satu desa gitu. Karena intinya yang tadinya satu pisah-pisah karena ada ibaratnya konflik sosial gitu. Gitu. Jadi harapan terakhir pokoknya intinya menyambung silaturahmi sesama warga dan juga ya mahasiswa KKN gitu. Dan harapan terakhir yang paling berkesan itu seperti Wadas bersolawat itu, dan alhamdulillah terlaksana dan mendapatkan plus dari warga, ya apresiasi dari warga. Itu harapan terakhir, dan alhamdulillah terpenuhi. Terus program sunaya banyak sekali lah, dan juga kemarin dikasih durian enak gitu. Udah ke sana, dan kemarin juga bertemu dengan ya sama warga sekitar sana, pemuda sana lah, dan alhamdulillah silaturahmi tetap tersambung dan terus. Oke, berarti di Wadas sendiri terkait dengan ekonominya memang sudah maju gitu ya. Oke,
Kalau dari pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui nih terkait dengan KKN, mungkin bisa sambil di-sharingkan sedikit-sedikit, ataupun ada nggak sih kayak tantangan atau hambatan-hambatan, entah itu dari dalam diri pribadi. ya, dari dalam pribadi ataupun dari lingkungan masyarakat di sana. Mungkin dari Mas Catur dulu. Kalau dibilang apa ya, eh, karena di Desa Wadas itu sempat ramai karena adanya PSN dan juga baru, ibaratnya warga sana bilangnya gini, perdana KKN di sana setelah konflik gitu. Perdana Iya. baru perdana, dan juga dari Stainu ya baru kali itu, baru kemarin itulah. Karena sebelumnya yang KKN itu dari luar-luar Purworejo, dari Jogja, terus dari Wonosobo dan lainnya. Jadi perdana. Nah, untuk tantangan pribadi ya, mungkin lebih ke tekanan sih. Pastinya karena setelah konflik ada yang datang, wah kayak orang baru datang, ya tanggapan dari sana ya agak sedikit kurang menerima gitu. Tapi ya lambat laun terus kita bersosial terus, berbincang-bincang terus, dan alhamdulillah sudah, intinya sudah akrab gitu, sudah nyambung terus lah kayak pembahasan. Terus ya tantangan tersendiri malahan kayaknya lebih, kan ada tantangan kayak internal dan eksternal. Kalau dibilang antara eksternal dengan internal itu lebih banyak ke eksternalnya sih. Ya. Tuh. Kalau internal sih alhamdulillah semuanya guyup rukun. Dan sampai sekarang ini ya kayaknya saya lihat-lihat dari lainnya yang sering makan-makan bareng, terus sering ya enggak? Ya, kemarin saya makan-makan bareng sama kayak reuni lah ibaratnya. Padahal baru kemarin reuni lagi. Temu kangen ya, iya. Padahal baru aja perpisahan gitu. Iya. Ya, saya melihat ya tetap nyambung terus makan, dan yang tadi saya bilang proposalnya itu alhamdulillah limited. Uangnya itu limited. Unlimited. Nggak habis-habis. Jadi makan terus gitu. Tadi ada terkait eksternalnya, mungkin bisa di-sharingkan tantangan dari eksternalnya? Eksternal karena warga dengan warga itu beda pendapat. Oh, antar warganya sendiri. Ya, karena ya konflik PSN itu. Mungkin kalau lihat yang apa ya, isu-isu PSN di berbagai sosial media pastinya ada. Ya mungkin kayak satu warga dengan warga itu beda pendapat, dan ketika kami mengajukan proker yang Wadas Bersolawat itu ada yang bilang lah, intinya itu program dari mana gitu, dari warga yang ada yang bawah ada yang atas toh, warga bawah kok kayak gini bahasanya kayak gitu. Enggak, itu saya menjawab itu program murni dari KKN gitu, dan tanggapannya beda gitu. Karena enggak apa ya, intinya atas bawah itu ya sebagian sih, atas bawah itu enggak akur lah gitu. Dari warganya sendiri gitu ya. Jadi kami ya ketika bicara itu ya melihat analisis dulu lah. Kalau internal alhamdulillah semua program terlaksana semua, malahan melebihi ekspektasi saya, karena program sunnah ternyata malahan banyak banget setelah dirinci. Dan kayaknya dari segi laporan, dari segi film, dari segi buku paling pertama, iya enggak? Pertama rilis.
Keren. Pertama selesai. Iya. Kalau rilisnya kan di LPPM. Oh, gitu ya. iya. Oke. Iya nggak, Mam? Iya. Iya. Kelompoknya Mas Bim udah Kelompok selesai saya belum? paling santai. Saling santai. Sampai sekarang belum selesai. Sampai sekarang belum selesai. Enggak, sudah selesai. Oh. Sudah, alhamdulillah. Ada mungkin dari kelompoknya Mas Imam terkait tantangannya tersebut. Bentar. Saya pengen tanya Oh, boleh. pengalaman lucu saat KKN apa? Oh, alah. Tadi kan katanya nanya pengalaman, tapi ini malah tantangan semua isinya. Iya, belum diceritain. Coba ada Kalau pengalaman lucu nggak? pengalaman lucu gini. Jadi apa ya? Kayak ada paduan musik. Paduan suara. Iya. Paduan suara. Ketika satu bunyi, satunya bunyi. Itu apa? Coba tebak. Apa itu? Karena hawanya itu di sana dingin. Gitu. Di Wadus dingin ya? Ya dingin. Kan pegunungan, langsung atasnya gunung itu. Apa itu? Ayo, Kata. bukan dari orang keluar Orang keluar. anginnya. Oh, Astagfirullah. Iya, oke. Itu turut-turut pasti satu keluar. Ya satunya Dari nyambung warga atau dari mahasiswa dari KKN nih? temen-temennya. Mahasiswa Itu. KKN. Iya. Pasti satu kentut. Dan itu naik terus. Maksudnya suaranya pelan. Tut tut gitu. Lucunya, dan juga ada juga yang pas jemur baju. Ya. Itu malah yang pas itu ada kayak hujan badai lah, ada anginnya gitu. Pas jemur adalah bapak-bapak, kan satu itu di kelompok kami itu udah berkeluarga, itu bapak-bapak, dan kami menyebutnya itu Lek Agus. Iya, Lek Agus itu jemur terus ada angin, terus hujan juga, itu malah terbang. Yang terbang itu tapi tapi agak saru sih kalau dibilangin. Ya itulah, celana itu terbang sampai nggak hilang, pokoknya nggak ketemu. Dan itu kayaknya tuh kan pada saat acara Wadas Bersolawat pawangnya Lek Agus karena itunya terbang. Itu nggak hujan sama sekali. Padahal dari pagi sampai sore nggak panas sama sekali. Tapi malamnya alhamdulillah terang beneran. Jadi terlaksana dengan sangat lancar. Karena terbangnya itunya Lek Agus gitu. Itunya Lek. Nah gitu. Mungkin masih mau gantian dong. Oke. Kalau saya pribadi itu mulai dari tantangan dulu ya. Dari tantangan internal itu mungkin beberapa dari anggota kelompok itu ada yang ibu-ibu 2. Nah, kemudian pas awal terjun itu kan ada kita diarahkan untuk ke base camp. Nah, awal kita diarahkan ke base camp yang paling jauh dulu, paling jauh dan jalannya paling susah, ekstrim. Itu menurut Pak Lurahnya itu nek aku naik base camp tak pilih nasi paling adoh dhisik. Nek paling adoh kok ora cocok, nah baru dikasih yang di deket. Alasannya apa tuh? Alasannya ya kan jauh dulu. Nah, kalau jauh kok nggak mau, ya nanti dikasih yang deket. Maksudnya kalau yang jauh itu kok sudah nyaman di sana, ya udah di sana aja nggak apa-apa. Karena mungkin kalau ke jauh dulu jadi semuanya terlihat, ya, terlewati itu loh tempat-tempat masyarakatnya, terpantau. Nah, pas awal ke sana itu ibu-ibu ternyata tidak cocok dengan jalannya karena sudah tua, sudah punya cucu. belum sudah punya anak ya. Sudah punya anak. Itu terus karena jalannya nggak cocok dengan tubuh yang sudah tua tubuh. Itu jadinya faktor U ya. Faktor U. Jadi mereka minta sama Pak Lurah untuk dikasih base camp yang dekat. Tapi ternyata dari teman-teman yang muda yang masih punya semangat
membara itu. Nah itu sudah cocok dengan yang jauh. Jadi kita satu kelompok itu 2 base camp dan jauhnya sampai 1 kilo 2 kilo terpisah jarak. Hanya saja ketika di lapangan memang kita jadi satu karena lebih terfokus ke tempat yang kita tuju saja. Terus untuk eksternal itu sebenarnya kita baik-baik saja, walaupun memang kalau dibilang kondisi agama masyarakat itu masih minim, jadi kita memang tantangannya di situ untuk bagaimana untuk menyalakan agama di desa tersebut. Terus tantangan yang sering sekali dari teman-teman itu bikin males untuk bergerak itu satu, jalannya yang sulit, ya kan? Ada naik turun, ada yang bolong-bolong, ya. Terus nggak bisa dijangkau kendaraan. Nggak bisa. Kendaraan nggak bisa. Ada yang nggak bisa dijangkau. Jadi 2 kilo itu naik, kita hanya bisa jalan kaki. Nah, terus yang kedua adalah cuaca ekstrim. Jadi hujan terus. Jadi ada cerita itu sering lah. Ini kita mau sudah siap-siap, sudah yang cewek itu sudah cantik-cantik, kan sudah mandi, sudah masak, mau naik sepeda motor ini malah hujan. Jadinya kita cancel. Jadi programnya itu tidur siang. Tapi hujan bukan halangan. Ya kalau hujannya biasa-biasa saja. Masalahnya ini ekstrim. Hujan batu ya. Ditambah lagi dengan itu jalur yang sulit. Sulit dijangkau gitu ya. Iya. Jadi takutnya itu kepleset. Jadi naik motor hujan, jalannya lunyu. Itu mungkin tantangannya di situ saja. Kalau pengalaman-pengalaman yang menarik di sana gimana? Pengalaman menarik itu tari dolala memang. Latihan tari dolala karena kita itu dari jurusan agama, pendidikan. Terus kita mencoba belok ke kesenian yang tentunya banyak orang itu memandang dolala itu negatif karena pakaiannya kurang sopan gitu ya. Ditambah lagi narinya juga megol-megol dan sebagainya. Itulah itu tentu bagi kita yang jurusan agama terus tiba-tiba ke sana itu kan lucu. Tapi di sini kita tetap mencoba untuk menampilkan dolala dengan khas agamisnya. Jadi kita tetap menutup semuanya dan tariannya tidak begitu megol-megol. Terus menariknya itu ketika mau latihan. Jadi kita itu latihan manut dengan pelatihnya. Kan setiap malam minggu ya, itu kita udah prepare untuk latihan, tapi kadang kita nunggu keputusan dari pelatihnya. Kita latihan enggak ini hari ini. Nah kadang itu kita sudah menghubungi pelatihnya, hari ini kita enggak latihan soalnya hujan gitu kan. Terus tiba-tiba ketika malam ternyata hujannya reda, terus pelatihnya itu nelpon, ayo saya latihan. Padahal teman-teman yang cewek itu kan sudah mapan bubuk ya. Enak ya kan. Nah, istirahat. Jadi bubuk manis. Enggak macak-macak kan biasanya kalau cewek itu kan mau latihan aja harus macak juga iya, kan. Kemanapun harus rapi ya kan. Cantik. Setengah jam. Nah itu karena kita tidak tahu hari itu mau latihan atau tidak, jadinya seperti itu. Kadang dihubungi tiba-tiba terus ya mau nggak mau tetap harus berangkat kita, karena sudah disiapkan. Nah yang tidur gimana itu? Yang tidur di bawah sama kasurnya ke tempat latihan. Dibangunkan dibangunin ya, tentunya nggak ditinggal sendirian. Ya. Mungkin itu pengalaman menariknya. Ada lagi, jadi ada anggota kita
anggota kelompok saya itu ada yang pelupa. Kadang apa barang itu ketinggalan. Nah, kalau ketinggalan di base camp ketika berangkat untuk program itu kan masih bisa diatasi lah, masih aman lah di sana. Maksudnya di base camp itu tetap aman. Nah, ini kalau pas lagi program kerja terus ada barang yang ketinggalan itu kan sangat bahaya, apalagi waktu itu yang ketinggalan ada tas, HP, sama cincin. Nah, lucunya lagi kan karena itu 2 kilo tidak bisa pakai kendaraan, jadi jalannya itu naik, harus jalan, nggak bisa pakai motor. Sudah naik ke atas, di atas itu ceritanya itu mau sowan, ternyata orangnya tidak ada di atas. Itu sudah sayang banget lah, tekan dhuwur 2 kilo Jalan kaki. nggak ada orangnya kan. Nah, terus kita turun sampai bawah, ternyata ada barang yang ketinggal di atas. Nah, itu yang sangat apa ya, melelahkan sekali. Sudah lelah naik turun, ternyata di atas ada yang ketinggalan. Aduh, ya sudahlah, akhirnya yang barangnya ketinggal itu harus naik lagi, turun lagi. Wah, nanti setiap tim itu bisa buat proker, jadi biar nggak begitu banyak prokernya. Jadi proker itu hanya fokus ke proker yang memang wajib dan keagamaan, pendidikan, sama sosial budaya. Nanti biar mereka yang membuatkan. Jadi ketua, terus sekretaris, bendahara, dokumentasi itu sudah nggak mikirin program yang akan dijalankan gitu ya. Iya, jadi mereka biar fokus di tugasnya masing-masing. Kalau di tempat lain saya lihat kan mungkin setiap pribadi ada program sendiri-sendiri. Jadi kan nanti ya yang harusnya sekretaris dia juga buat program. Jadinya di sini terjadi double job. Nah, kemudian untuk sekretaris biar fokus di bidangnya sekretaris, bendahara juga sama. Kemudian dokumentasi juga sama. Mereka fokus hanya untuk dokumentasi, ngelola media sosial dan juga film, khusus film itu ya. Terus ketuanya bisa ngopi sama udut. Itu sebenarnya. Santai katanya ya. Okay. Jadi makanya saya sempat bilang ada program kerja tidur siang. Khusus di KKN saya itu ada program kerja tidur siang. Khusus ya. Ketua? Khusus ketua saja. Keren. Oke, khusus ketua ada program tidur siang. Hanya di kelompoknya Mas Imam nih kayaknya nih. Kayaknya karena sering tidur. Soalnya ketika rapat itu pasti ada, Mas kalau siang itu harus tidur. Soalnya biar nanti kita bisa sehat, walaupun KKN itu tetap kita menjaga pola makan, pola tidur juga gitu. Berarti anggotanya perhatian nih. Akhirnya ya seperti itulah. Kalau di kelompok saya bukan ya perhatian banget, malah kan ada jatah piket masak. Saya yang nggak masak sendiri. Nggak pernah masak? Nggak pernah masak, nggak dijatah pokoknya. Saya free, jadi tinggal makan. Ya. Itu juga bagus itu. Jadi ketua itu harus diberikan, dimuliakan ya. Ketua harus dimuliakan, tapi juga harus tetap selalu bertanggung jawab. Iya. Oke, keren. Terakhir nih, ada nggak sih tips-tips atau kayak pesan untuk kita, terutama saya nih ya, saya juga belum pernah melaksanakan KKN, atau teman-teman mahasiswa yang akan melaksanakan KKN, apa sih tips-tips dari Mas Imam ataupun Mas Catur? Siapa dulu? Bebas lah, Mas Catur. Yuk. Mungkin tips-tipsnya sebelum melaksanakan KKN itu harus tahu terkait di desanya itu seperti apa dengan melihat langsung dan juga melihat dari sosial media. Pastinya kan ada data-datanya. Tuh. Dan juga sebelumnya udah merencanakan secara matang proker apa yang mau dilaksanakan. Terus pembagian kayak tugasnya, terus divisinya apa aja, disesuaikan dengan kebutuhan prokernya.
nggak divisi ini ternyata prokernya nggak ada, ya percuma gitu. Jadi harus intinya semuanya sebelum KKN itu menganalisis dari desanya, dari warganya, terus tempatnya bagaimana. Kayak tadi kan rata-rata KKN pastinya di gunung, kayak jalannya susah gitu. Terus nanti programnya direncanakan dulu setelah observasi ya, karena disesuaikan dengan warganya. Dan juga yang terakhir nih, karena dari warga setempat di apa ya, warga masyarakat Desa Wadas itu ada permintaan tersendiri, dan itu kalau bisa yang mahasiswa KKN itu harus memenuhi, tapi juga melihat itu sesuai dengan apa ya, ya sesuai dengan prodinya atau enggak. Kalau melenceng jauh ya ditolak dengan secara halus aja, jangan langsung mentah-mentah. Ini memenuhi keinginan masyarakat. Dari Mas Imam? Hampir sama seperti Mas Catur tadi ya, analisis ya. Habis itu kalau yang terakhir memang saya sedikit tidak setuju dengan memenuhi keinginan masyarakat. Karena apa? Bukan yang diinginkan masyarakat, tapi apa yang dibutuhkan masyarakat sebenarnya. Karena kadang memang masyarakat itu pengen itu kan berarti sesuatu yang memang mereka ingin miliki, tetapi belum tentu itu yang dibutuhkan. Sedangkan kita itu memang basicnya di keagamaan, jadi kita lihat masalah keagamaannya dulu. Tapi di warga Mas Imam jenengan ada permintaan nggak? Ada beberapa permintaan, bahkan sampai UMKM itu kan kalau di desa atau di kecamatan itu ada namanya forum UMKM. Nah di desa saya KKN itu belum ada forum UMKM, dan teman-teman dari masyarakat yang punya UMKM itu ingin dibuatkan forum UMKM. Namun setelah kita coba lihat dan dipertimbangkan lagi, itu sepertinya belum mampu untuk bisa buat forum UMKM. Jadi setidaknya sepertinya kita lebih membutuhkan kegiatan yang bisa buat UMKM itu lebih digital. Jadi kan karena UMKM itu banyak kan belum punya media sosial dan sebagainya, kita membuat pelatihan untuk itu. Terus apa ini pesannya? Triknya jadi lupa saya. Kalau untuk KKN nanti tahun depan ya, mungkin Mbak Nikmah ini kan mau KKN ya, mau di desa pertama mana? tentu persiapan yang matang, terus dilihat dengan kondisi masyarakatnya, apakah ini sudah cocok dengan masyarakat atau belum, itu harus dipertimbangkan betul-betul. Terus untuk program kerja, kalau dari saya, kalau bisa itu buat program kerja yang sustainability. Kalau itu pokoknya program kerja yang berkelanjutan, bukan hanya program kerja yang bisa dilaksanakan oleh mahasiswa KKN, tapi itu juga setelah mahasiswa KKN tidak di situ, program itu masih bisa berjalan. Dilanjutkan oleh masyarakat di sana, gitu betul. Ya. Oke. Terima kasih dari Mas Imam dan Mas Catur. Tentunya itu sangat menjadi catatan nanti buat kita dan juga teman-teman dari mahasiswa yang akan melaksanakan KKN selanjutnya. Oke.